Strike! Oke masih. Mantap! Makin berat. Lumayan. Astaga! Juga pasti Tosian. Tinggal 2 meter lagi loh lepas dia. Apa-apa. Mantap! Hari ini sebelum mancing, saya akan ikut nelayan teri untuk menjala, sekalian untuk mengecek spot. Jika hasilnya berlimpah, tidak menutup kemungkinan ikan besar juga banyak di sini. Karena ikan teri termasuk salah satu makanan bagi ikan-ikan predator di laut. Luasnya perairan Indonesia membuat banyak masyarakat yang tinggal di pesisir menjadikan nelayan sebagai pekerjaan utama mereka. Di setiap daerah, para nelayan memiliki cara tangkap yang khas. Salah satunya nelayan dari Sampang, Madura, Jawa Timur ini. Jadi di belakang saya tuh udah ada kapal yang mulai nebar jaring. Jadi sistem nelayan di sini dia tanpa spot, tanpa titik. Jadi semacam cepet-cepetan nih. Siapa yang menemukan boilingan duluan, nah dia pasti akan nebar jaringnya. Bisa dibilang cara ini susah-susah gampang, karena kapal akan terus bergerak sampai menemukan boilingan ikan. Selain itu, tanda yang lain berasal dari burung yang menyerang permukaan air. Juru pantau yang berada di bagian depan kapal inilah yang menjadi kunci keberhasilan untuk mendapatkan ikan. Posisinya yang lebih tinggi memudahkan ia untuk memantau secara 360 derajat. Oke, jadi baru aja tadi dari pemantau menemukan boilingan. Ada ikan teri lumayan cukup banyak tadi. Dan ini para BK langsung nurunin jaringnya nih. Kapal akan berputar sampai bertemu kembali dengan ujung jaring hingga berbentuk lingkaran. Saat ujung jaring sudah bertemu, disinilah waktunya menarik. Semangat Mas Bro! Berat ini jaringnya, Mas. Jadi narik jaring ini sambil olahraga hari saya. Sementara di sisi bagian kosong, ada yang bertugas untuk memukul-mukul air. Nah, jadi sekarang saya coba buat pukul-pukul air menggunakan alat yang namanya semplang. Nah, semplang ini tujuannya untuk menggiring ikan teri biar nggak keluar dari lingkaran jaringnya. Semplang ini dapat menghasilkan bunyi pada permukaan air yang dapat membuat ikan berkumpul di area tertentu. Ini pas yang paling saya suka nih kalau ikut kegiatan bareng nelayan, kita bisa nyemplung, berenang-renang buat giring ikan. Tapi sebelum lompat saya buka baju dulu, soalnya ada bawa salin. Budaya kerjasama memang sangat kental. Semua saling bahu-membahu untuk bisa menaikkan ikan yang banyak ke atas kapal. Saat sudah dekat, mesin penarik jaring dimatikan dan ditarik manual. Wah, sepertinya kami harus lebih cepat nih, karena sudah banyak kawanan burung yang mengincar hasil buruan kami. Oh, rekan-rekannya, burung-burungnya udah mulai pada kumpul. Soalnya ini lingkaran jaringnya mulai mengecil dan ikan terinya pada mulai berenangan di permukaan air. Keren nyamber-nyamber ikan teri milik kita ini, Mas ya. Aduh. Semakin kecil lingkaran jaring, maka tenaga yang dikeluarkan juga harus ekstra. Makin berat. Wih, mantap betul Strike Big Mania. Hasil kali ini sudah termasuk banyak. Wih, banyak banget rekan-rekannya. Jadi ini kata masnya perkiraan bisa sampai 15 bak dan satu baknya itu kurang lebih 25 kg. Makin berat ini.
yang kita dapetin ini, dia teri tongkol, tapi yang warnanya hitam. Teri hasil tangkapan langsung dibersihkan dan disortir di atas kapal, agar nanti saat berada di darat sudah bisa langsung dijual. Wih, ini dia ikan terinya. Jadi ini yang udah dipilih-pilih, udah dipisahin dari jenis ikan yang lain karena nanti harganya pun akan beda. Jadi ikan teri ini di sini sepanjang masa selalu ada, tapi puncaknya dia banyak waktu musim hujan karena suhunya mulai dingin, airnya dingin dan mulai pada ke pinggir karena di situ sumber makanan terinya banyak di situ. Luar biasa, mancingannya strike back, mantap. Setelah melihat hasil yang berlimpah, saya yakin nih akan mendapatkan ikan besar saat memancing nanti. Mantap! Strike Back Mania, Malang Selatan dikenal sebagai salah satu spot memancing favorit di Jawa Timur. Kondisi alam, geografi, dan keanekaragaman hayatinya lah yang membuat spot ini begitu mempesona. Salah satu target yang banyak ditemukan di sini adalah ikan pelagis. Tidak menunggu lama, teknik popping langsung saya lakukan. Strike! Oke masih. Mantap. Kita bangunkan Mas Jani, bangun. Sambarannya cukup kuat, tapi saya tak mau menyerah begitu saja. Ikan apakah yang menyambar umpan saya? Wih! Ayo, ini. Rainbow Runner, Mas Bro! Mantap! Mantap betul! Yes! Pas banget. Pas banget ya. Wih, mantap betul. Rainbow Runner, Mas Bro. Itu kenapa disebut rainbow? Karena ketika dia terkena cahaya, dia memiliki warna seperti pelangi. Tuh, bagus sekali. Dan dia terkenal memiliki kecepatan renang yang luar biasa. Itu ditopang dari bentuk tubuhnya yang seperti torpedo seperti ini. Dan tulangan ekornya juga tebal sekali ini. Oh, Mantap, strike, luar strike, biasa. strike. Oh, strike, double strike. Belakang, strike. Tak beberapa lama, teman saya Majid pun mendapatkan sambaran. Mantap! Strike kali ini menandakan bahwa kami bermain di spot dan waktu yang tepat. Tapi kalau melihat piranti Majid, sepertinya tidak ada perlawanan yang berarti. Ikan apakah gerangan yang akan dinaikannya? Tongkol. Tongkol lumayan. Weh! Awas. Oke, aman. Lumayan, tongkol. Pas banget, boilingannya pas banget di depan kapal kita nih. Di samping kapal tuh. Luar biasa, tadi waktu ada boilingan langsung nih Mas Majid gercep. Tadi dia lagi main jigging sebenarnya Mas ya. Iya. Dan ini ikan gerombolan dalam jumlah yang sangat banyak dan kemungkinan ini kita bisa strike ikan tongkol lagi ya. Pasti Pasti masih banyak oke. ini. Tak mau hanya menjadi penonton saja, Kapten Hari juga memainkan pirantinya. Fish on! Lengkungan joran Kapten Hari menunjukkan tanda-tanda sambaran yang cukup besar. Kapten Hari harus bersabar, tidak boleh sembarangan menggulung reel agar ikan buruannya tidak lepas. Padahal udah dekat. Tapi karena kuatnya tarikannya, tenaganya kuat banget. Gak mau dipompa loh dia. Pompa pun susah. Bawa lari terus. Luar biasa. Besar kayaknya. Perkiraan 10 kg lebih. Capek, Cap? Capek. Udah biar selesaikan. Oh, pekel oke. Ini kode ini. Namanya kode ini. Oke, tapi sedih, Cap. Ikan sudah mulai menunjukkan wujudnya dari dalam air. Ternyata seekor ikan giant trevally dengan size lumayan yang memberikan perlawanan. Coba kita lihat. Yeah! Mantap Mas Bro. Wah, luar biasa. Jadi tadi kita mainnya di karang dangkal ya, Kep ya? Di karang dangkal tadi. Ini perkiraan berapa, Kep ya? 15 ada nggak, Kep? 12 ya. 12-15 kilo. Luar biasa. Jadi habitatnya selain dia di terumbu karang, biasanya memang dia di tebing-tebingan ya, Kep ya? Karena sumber makanannya banyak di situ. Oke, mancingannya strike back. Mantap.
kami kembali melempar umpan. Nampaknya hari ini benar-benar harinya Majid nih. Baru saja bergeser spot, ia langsung mendapatkan tanda-tanda sambaran. Ya, strike. Yes. Sepertinya kali ini tidak ada perlawanan. Apakah ikan kecil yang didapatkannya? Ternyata ikan predator yang tak begitu disukai oleh para angler. Barakuda. Barakuda. Oh, mantap. Disambar sama barcode ternyata. Luar biasa. Ngeri. Spot tebing-tebing nih rumahnya dia. Ikan barakuda dikenal sangat agresif, bahkan sering menyambar ikan yang sudah ditangkap oleh angler. Giginya yang tajam seringkali membuat ikan tangkapan rusak, bahkan sampai memutuskan tali pancing. Mancing mania strike back. Mantap. Woo! Oke, jadi sekarang kita lagi main popping sama casting di pinggir-pinggir tebing seperti ini. Dan ombaknya lagi cukup tinggi ya. Itu bisa dilihat teman saya di depan, Mas Yani. Tadi sedikit agak nggak enak badan, jadi istirahat dulu. Kita coba lempar-lempar terus. Spotnya bagus banget, ini potensial banget. Mudah-mudahan ada ini targetnya di sini. Sebelum berangkat memancing ke laut, kita harus pastikan kalau kondisi tubuh benar-benar fit dan perut sudah terisi. Semoga cepat pulih ya Yani. Kali ini Majid mencoba peruntungannya kembali menggunakan teknik jigging. Akankah Dewi Fortuna kembali memihak pada Majid? Wah, mantap strike guys. Mancing mania mantap. Mantap betul. Kita coba jigging. Ayo Mas Majid. Casting kita strike, jigging kita strike juga. Betul saja, baru sebentar memainkan pirantinya, ia langsung mendapatkan strike. Akhirnya, seekor ikan keluarga pelagis berhasil landed. Wow, Mantap. langsung landed. Mantap betul. Ikan apa namanya Mas? Ini kalau sini namanya karas. Ikan karas. Ini masih sejenis tongkol-tongkolan ini. Yes. Tuh, secara fisik juga mirip banget sama tongkol. Cuma yang bedanya adalah corak di bagian punggungnya. Tuh, corak di bagian punggung sama bentuk mulutnya dia lebih kecil daripada tongkol. Luar biasa. Ikannya lumayan keras tapi. Ikannya lumayan keras. Iya. Kalau untuk ikan bakar enak banget. Wih, mantap lah. Jadi itu tadi rencananya kita udah mau pindah loh. Captain udah bilang, ayo pindah. Begitu diangkat langsung dapet Iya, ikan mantap, karas mantap, luar mantap, biasa. Oke, mancing mania strike back. Mantap. Mancing kami lanjutkan. Kali ini teknik trolling yang coba kita mainkan. Tidak menunggu lama, umpan saya langsung disambar ikan. Fish on! Kerjasama antara angler dan kapten kapal memang sangat dibutuhkan. Tujuannya agar kapten tahu kapan harus menghentikan kapalnya. Kita sambil muter-muter main trolling ini, ternyata amis umpannya. Lumayan. Ini kemungkinan cakalang. Tuh dari tarikannya, larinya dia sambil geter-geter gitu. Itu ciri khas. Oke, seekor cakalang sudah mulai terlihat dari permukaan air. Ari lepas, astaga. Juga pasti Tosian. Tinggal 2 meter lagi loh lepas dia. Bawa seroknya. Waduh. Karena dirasa amis dengan teknik trolling, kami mencobanya kembali. Mantap! Tidak hanya Angga, saya pun juga mendapatkan sambaran. Double strike sama Mas Angga. Tadi Mas Angga duluan dapat. Begitu kapal berhenti, saya retreat sebentar langsung sambar. Ayo Mas Angga. Semangat. Jangan sampai lepas. Perlawanan demi perlawanan diberikan oleh ikan buruan kami berdua. Tuh, gitu dia. Ciri khas tarikan ikan-ikan cakalang, ikan-ikan tongkol kayak gini. Begitu dia mendekati permukaan, larinya makin kencang. Tapi seru banget di situ. Tuh. Mantap.
Betul saja, ternyata ikan cakalang lagi yang menyerang umpan kami berdua. Size-nya segini-gini mas. Let's go. Mantap. Sini mas Aga. Asik kita berdua double strike. Mantap double strike kita mas Aga. Oke. Size-nya lumayan. Ini strike back. Mantap. Tidak puas dengan teknik trolling, Angga mencoba peruntungan dengan teknik lain. Tanda-tanda sambaran dari ikan target pun mulai terlihat. Strike. Kesabaran membuahkan hasil. Wih, mantap mas bro. Casting mas ya. Casting pakai minum. Meski ikan berusaha kabur, tapi bukan hal sulit bagi Angga untuk mengalahkannya. Bayang-bayang ikan mulai terlihat dari permukaan. Ya, seekor ikan cakalang berhasil landing. Gokil strike-nya. Tadi saya lihat tuh lagi ada boilingannya mas ya. Iya, benar. Gercep banget. Mas Angga langsung lempar dan langsung strike ini. Cakalang mas ya. Cakalang. Cakalang. Kalau di sini apa namanya mas? Belereng. Belereng. Oh Iya. ini dia belereng. Tapi size-nya lumayan besar nih. Size 4 kilo ada ya. 4 kilo. 6-7 kilo. 6-7 kilo. 6-7 kilo. Luar biasa. Dan ini ikan yang schooling fish. Jadi banyak banget pasti di sekitaran rumpun ini. Oke, mancing manis strike back. Mantap. Sekarang waktunya kita pulihin tenaga, kita mau masak ikan hasil tangkapan tadi. Ikan tongkol nih, mau dimasak apa Mas Mujid? Kita coba pakai resep dari nenek moyang saya. Kita bikin tongkol sambal balado. Wih, cocok masuk. Oke lah, langsung kita mulai Mas. Ikan tongkol yang kaya akan protein dapat membantu memperbaiki jaringan otot yang lelah setelah aktivitas memancing kita tadi. Walaupun ikan tidak digoreng atau direbus terlebih dahulu, rasanya tetap dijamin nikmat nih Strike Big Mania. Karena membuat bumbu-bumbunya bisa meresap sempurna, makin gak sabar nih. Akhirnya, ikan tongkol balado sudah jadi nih Strike Big Mania. Melihat penampilan hasil akhirnya, bikin ngiler dan menggugah selera makan banget ya. Luar biasa wena apple Mas. Rasanya tuh gimana ya, kaya banget. Jadi rempahnya tuh benar-benar apa ya Mas ya, tuh meresap banget sampai ke dalam. Terus juga yang unik biasanya kan tongkol itu digoreng sebelum dicampur sama bumbunya Mas ya. Tapi kali ini nggak tanpa goreng dan ternyata tongkolnya justru makin juicy dan unik banget rasanya, luar biasa. Mancing mana Strike Back? Mantap! Strike Big Mania, dari Laut Jawa Timur saya bergeser ke barat, tepatnya di Sumatera Barat. Di sini saya akan merasakan tarikan ikan-ikan maser atau biasa disebut gariang oleh warga lokal. Warga lokal di sini terbiasa menggunakan joran tegek untuk memancing ikan maser. Menggunakan umpan daun singkong, Mai yakin akan mendapatkan sambaran. Usahanya pun berhasil menjadi strike pembuka. Fish on! Strike!
Ujung joran tergelincir lentur dibuat melengkung oleh tarikan tenaga ikan. Tidak perlu waktu lama bagi Mike untuk menepikan ikan ke tepian sungai. Dengan sigap, Rao langsung mengangkat ikan untuk diukur. Woi, tenang nih. Kayaknya pakai daun singkong lah. Mana main Pak ya? Tarikannya gimana, Bu? Woi, mantap. Mantap ya, oke. Bu, gimana kalau kita ukur, Bu? Gak apa ya, kita ukur ya? Iya. Oke, kita mau ukur dulu kira-kira panjangnya berapa nih? Wah, lumayan nih. Ikan maser yang dinaikkan Mai memiliki panjang 31 cm. Tersebar di Asia Selatan hingga Asia Tenggara, ikan maser kerap dijadikan target para angler karena memiliki tenaga tarikan yang bikin ketagihan. Nah, strike back mania. Jadi setiap tempat itu ikan maser makanya beda-beda nih mengikuti dengan habitatnya. Salah satunya dengan tadi Ibu pakai daun singkong ya Bu Iya, ya? daun singkong. Mancing mania strike back. Mantap. Usaha memang tidak mengkhianati hasil. Umpan Nelly langsung disergap ikan pemangsa. Strike! Wah, ini akhirnya Ibu dapat juga. Nah, ini ikan masernya. Mancing mania strike back. Mantap. Melihat gerombolan ikan di depan pelupuk mata membuat saya gregetan untuk mendapatkan sambaran dari salah satu penghuni arus deras ini. Beberapa kali percobaan lemparan saya akhirnya mendapat sambutan dari ikan. Strike! Ikan pun langsung melawan dan berenang memasuki celah bebatuan. Inilah tantangan ketika memancing ikan masyar. Saya harus bergegas mendekati posisi ikan menyangkut supaya ikan tidak moncel atau benang PE terputus akibat gesekan dengan batu. Arus yang deras dan bebatuan yang cukup licin membuat saya harus berhati-hati saat melangkah. Ternyata ikan bersembunyi di tumpukan ranting-ranting pohon yang tertahan pada salah satu batu. Bentar, Bang, nyambut, Bang. Ini ikannya lumayan besar, tapi Ikan sudah berhasil terlepas, namun kembali masuk ke bebatuan lainnya yang arusnya lebih deras. Dan perjuangan saya tidak sia-sia. akhirnya kena juga, Pak. Akhirnya kena juga ikan maser. Ukurannya mungkin nggak terlalu gede, tapi perjuangannya nih melewati bebatuan dan akar-akar pohon akhirnya bisa kena juga. Wow, puas sekali rasanya ikan bisa tergenggam di tangan. Benar-benar pengalaman yang tidak mungkin saya lupakan. Ikan masyar memiliki tenaga sangat kuat karena kebiasaannya berenang melawan arus untuk bermigrasi ke arah hulu. Badannya yang aerodinamis memungkinkan mereka bergerak secara efisien untuk melawan arus. Nah nih, saya mau coba ukur ikan hasil tangkapan saya nih. Sejauh ini masih yang terbesar, terpanjang juga nih kayaknya nih. Tapi saya penasaran pastinya berapa ukurannya. Kita cek dulu nih. 48 cm, hampir 50 cm, Pak.
Mancing mania strike back, mantap. Melihat saya mendapatkan masir yang cukup besar, membuat Sewin terpecut untuk mendapatkan size yang besar juga. Menggunakan umpan potongan buah pepaya yang sengaja dibuat besar, Sewin tentu berharap ikan yang terkayul juga berukuran besar. Umpan Sewin akhirnya berhasil memperdaya ikan di dekat lokasi saya mendapatkan strike. Fish on! Ya, strike. Mantap. Aduh. Menggunakan piranti tegek yang lentur membuat perlawanan ikan menjadi lebih sengit. Tarik-menarik dengan tenaga ikan pun tak terhindarkan. Penuh dengan kesabaran dan kehati-hatian, akhirnya Sewin berhasil memaksa ikan keluar dari habitatnya. Seekor ikan masyar berukuran cukup besar berhasil menghiasi parade strike. Kali ini, strike back mania, di balik badannya yang aerodinamis, ikan masyar memiliki duri yang cukup banyak. Struktur tulang yang kompleks pada masyar membuatnya memiliki fleksibilitas besar dalam pergerakan di air. Mantap! Kira-kira berapa panjangnya, Pak? Aduh, Pak. Ini sebentar kita kunci dulu, Pak. Nah, ini dia nih. 34 cm. Mancing mania strike back, Mantap. Ral yang sedari tadi melemparkan umpan singkong belum juga menemukan peruntungannya. Melihat daya juangnya yang tak pernah kendor, membuat saya salut dan patut diacungi jempol nih strike back mania. Spot pilihannya kali ini tampak sangat potensial. Dan benar saja, begitu umpannya menyentuh dasar sungai, ikan langsung melahapnya. Strike. Strike on dong. Oke. Weh, besar nih, besar coy. Babon. Begitu merasakan tarikannya, Ral langsung yakin bahwa ikan targetlah yang kali ini dihadapinya. Sensasi perlawanan ikan masyar selalu menjadi candu bagi para angler freshwater. Tidak membutuhkan waktu lama, seekor masyar berhasil ditaklukkan pria asli Minang ini. Mantap! Wih, kena dong. ini. Iya dong. Strike juga nih. Doi. Mantap. Dapat Mantap, ikan Bang. target, masyar nih. Oke. Tadi umpannya pakai apa, Bang Ral? Biasa. Daun singkong. Oh, pakai daun singkong. Jadi ternyata memang ikan masyar ini dia ikan omnivora atau pemakan segalanya. Tapi di habitatnya dia lebih cenderung ke herbivora. Dia makan tumbuh-tumbuhan, makan buah-buahan, lumut juga, Pak ya. Iya, lumut. Tapi kata Bang Ral, lumut di sini lagi susah, jadi dia mancingnya pakai daun singkong ya, Bang ya. Iya. Ini dia hasilnya nih. Wow, 32. 32. Iya, 32 cm. Lumayan, Bang ya. Lumayan nih. Pakai daun singkong. Mancing mania strike back, Mantap. Semakin siang, rupanya ikan masyar semakin agresif memakan umpan. Kali ini umpan milik Semi kembali disambar ikan yang hidup di air deras ini. Strike! Strike. Mancing mania mantap. Pergerakan ikan untuk melepaskan diri begitu agresif. Bukan Sewi namanya kalau menyerah begitu saja dalam melakoni pertarungannya. Umpan potongan buah pepaya sepertinya cukup gacor juga nih strike back mania. 29 cm. Strike back mania, di habitat aslinya ikan masyar dapat hidup selama 20 tahun lebih dengan panjang dapat mencapai 1 meter dan bobot maksimal 45 kg. Mancing mania strike back, mantap. Mumpung masih di ranah Minangkabau yang memang terkenal dengan olahan kulinernya, sekalian saja saya ajak Nelly untuk memasak ikan masyar hasil tangkapan. Strike back mania, kali ini saya bersama dengan Ibu Nelly nih.
kita rencananya mau masak salah satu masakan khas Minang. Nah, namanya apa nih, Bu? Ikan gariang, Ikan gariang? yang lado hijau. Oh, ikan gariang lada hijau ya? Ya. Potong ikan masyar yang sudah disiangi menjadi beberapa bagian supaya bumbu bisa meresap sempurna. Untuk urusan perbumbuan, sebaiknya saya serahkan kepada Nelly saja. Sambil menunggu bumbunya halus, daging ikan yang sudah dipotong langsung saya taburi oleh garam supaya rasanya lebih gurih. Jangan lupa marinasi dengan air perasan jeruk nipis agar aroma amis hilang. Masakan kali ini spesial nih karena ada tambahan jengkolnya nih. Aroma jengkol goreng memang khas sekali ya, Strike Back Mania. Menurut beberapa literatur, bagi sebagian orang mengkonsumsi jengkol ternyata bisa menambah nafsu makan. Goreng sebentar jengkolnya, lalu masukkan ke air yang sudah diberi taburan garam. Selanjutnya, tinggal kita goreng ikan masyarnya hingga matang. Jengkol yang sudah direndam air garam selanjutnya ditumbuk agar lebih empuk saat dimakan. Tahap terakhir yaitu menumis bumbu lado ijo yang sudah dihaluskan Nelly. Oseng potongan tomatnya terlebih dahulu, lalu masukkan bumbu lado ijonya dan masak hingga bumbu matang. Tambahkan garam dan kaldu bubuk supaya cita rasa makanan semakin nikmat. Tunggu hingga minyaknya menyusut, barulah masukkan ikan masyar dan jengkolnya. Semuanya? Ya. Aduk hingga semua tercampur rata. Melihat dan mencium aromanya saja sudah bikin perut berbunyi ya, Strike Back Mania. Kurang dari setengah jam, ikan gariang lado ijo siap untuk kami nikmati bersama. Strike Back Mania, masakannya sudah matang nih. Ya udah, Bapak Ibu semuanya, ayo kita makan bareng nih. Masakannya Ibu Nelly tadi. Benar-benar nikmat makan seperti ini. Hilangnya aroma persaingan, berganti suasana penuh kekeluargaan. Mancing Mania Strike Back, mantap! Lama bana masakan Ibu Nelly nih. Gariang lado hijau. Bah, rasanya benar-benar mantap banget. Apalagi dipadukan dengan jengkol atau disebut juga jariang ya Ibu ya kalau di sini ya. Ini.